Pernahkah kamu merasa bahwa ada sesuatu yang hilang dalam pendidikan kita? Bahwa ada pelajaran penting tentang kehidupan, tentang kesuksesan, yang tak pernah diajarkan di ruang kelas? Kita diajarkan tentang rumus, tentang sejarah, tentang sistem. Tapi tidak diajarkan bagaimana berpikir untuk menang. Tidak diajarkan bagaimana membentuk pikiran yang benar-benar bisa membawa kita menuju puncak keberhasilan. Napoleon Hill mengatakan, pikiran adalah hal yang paling kuat. Semua yang bisa kamu bayangkan, bisa kamu raih. Tapi mengapa tidak ada guru yang mengajarkan kita bagaimana cara membayangkan dengan kekuatan penuh? Mengapa tidak ada kurikulum tentang bagaimana menciptakan keyakinan dalam diri? Karena rahasia terbesar dari kesuksesan tidak diajarkan. Rahasia itu harus ditemukan. Dan hanya mereka yang benar-benar mencarinya yang akan menemukannya. Ketika kita masih anak-anak, imajinasi kita luas. Kita bermimpi jadi apa saja. Tapi semakin kita tumbuh, dunia mulai membatasi cara kita berpikir. Kita diberitahu apa yang realistis, apa yang mungkin. Kita mulai mengecilkan mimpi kita agar sesuai dengan standar yang ditentukan oleh orang lain. Inilah awal dari hilangnya kekuatan terbesar kita, kekuatan untuk percaya tanpa batas. Napoleon Hill menghabiskan lebih dari 20 tahun mempelajari orang-orang paling sukses di dunia. Dia menyadari satu hal yang sama pada mereka semua, bukan kekayaan yang mereka miliki, bukan pendidikan tinggi, tapi keyakinan mutlak bahwa mereka akan berhasil. Keyakinan itu menjadi fondasi dari semua tindakan mereka. Keyakinan itu menuntun mereka melewati rintangan, melalui rasa takut, dan keluar di sisi lain sebagai pemenang. Tapi, dari mana datangnya keyakinan itu? Dari pikiran yang dilatih. Dari pikiran yang tidak dibatasi oleh keraguan orang lain. Ini bukan soal keberuntungan, ini soal disiplin dalam berpikir. Setiap hari, mereka memvisualisasikan tujuan mereka. Setiap hari, mereka berbicara kepada diri sendiri dengan kata-kata yang membangun, bukan meruntuhkan. Mereka tidak menunggu validasi dari dunia luar. Mereka menciptakan dunia dalam diri mereka dan hidup berdasarkan keyakinan itu. Dan inilah yang tak pernah diajarkan di sekolah. Kita tidak diajarkan untuk mengenal kekuatan kata-kata dalam pikiran. Padahal, satu kalimat bisa membangun harapan atau menghancurkan semangat. Kita tidak diajarkan untuk bertanya, siapa saya ingin menjadi? Kita hanya diajarkan, ini yang harus kamu kerjakan. Pikiran sukses bukan datang dari pengetahuan saja. Ia datang dari kesadaran. Kesadaran bahwa setiap pikiran adalah benih. Dan benih yang kamu tanam hari ini akan tumbuh menjadi kenyataan hidupmu di masa depan. Maka pertanyaannya adalah, apa yang kamu tanam hari ini? Banyak orang merasa terjebak dalam hidup yang tidak mereka pilih. Tapi sesungguhnya, tanpa sadar, mereka sendirilah yang menanam benih pikiran yang membawa mereka ke sana. Setiap hari mengeluh, setiap hari ragu, setiap hari takut mencoba. Lalu bertanya, mengapa hidup saya tidak berubah? Hidup tidak akan berubah sampai pikiran kita berubah. Dan pikiran tidak akan berubah sampai kita sadari betapa kuatnya ia. Ada satu kisah menarik tentang seorang pria muda yang menemui seorang mentor dan berkata, saya ingin sukses, saya ingin kaya, saya ingin hidup luar biasa. Sang mentor mengajaknya ke danau, dan ketika mereka sudah cukup jauh ke dalam air, tiba-tiba kepala si pemuda ditekan ke bawah. Dia meronta-ronta, berjuang, sampai akhirnya diangkat kembali. Sambil terengah-engah, dia bertanya, "Mengapa Anda melakukan itu?" Sang mentor menjawab, "Ketika kamu menginginkan kesuksesan, sekuat kamu menginginkan udara barusan, saat itulah kamu akan mendapatkannya. Begitu pula dengan pikiran, ketika kamu mulai menginginkan perubahan lebih dari kenyamanan, ketika kamu mulai memilih keberanian daripada keraguan, ketika kamu berkata cukup pada suara-suara negatif di dalam dirimu, maka saat itulah jalan menuju kesuksesan akan terbuka. Kamu tidak perlu menunggu sistem untuk memberimu izin.
Kamu tidak perlu menunggu sekolah untuk mengajarkanmu mimpi. Kamu hanya perlu mengambil kendali atas pikiranmu, karena pikiranmu adalah fondasi dari segalanya. Kamu bisa membangun istana dalam realitasmu jika kamu berani membangunnya dalam benakmu terlebih dahulu. Dunia ini penuh dengan mereka yang menyerah sebelum memulai, yang merasa gagal bahkan sebelum mencoba. Tapi bukan kamu. Jika kamu mendengarkan ini sekarang, itu berarti ada sesuatu dalam dirimu yang menolak untuk menyerah. Ada sesuatu yang tahu bahwa kamu diciptakan untuk sesuatu yang lebih besar. Dan bagian dari dirimu itu tidak akan diam sampai kamu menemukannya. Setiap orang punya potensi besar di dalam dirinya, tapi hanya sedikit yang berani menggali sampai dalam. Bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka takut. Takut gagal, takut ditolak, takut terlihat bodoh. Tapi Napoleon Hill berkata, ketakutan adalah hanya sebuah kondisi pikiran, dan kamu bisa mengendalikan pikiranmu. Artinya, kamu bisa mengendalikan ketakutanmu. Ketika kamu menyadari ini, kamu tidak lagi menjadi korban dari keadaan. Kamu menjadi pencipta. Kamu mulai mengarahkan hidupmu dengan niat, bukan sekadar reaksi. Kamu mulai memilih pikiranmu, bukan membiarkan pikiranmu dipenuhi oleh suara luar yang melemahkanmu. Inilah kekuatan tersembunyi yang tidak pernah dibicarakan di sekolah. Kemampuan untuk mengarahkan pikiranmu seperti seorang arsitek, mengarahkan rancangan bangunan megah. Orang-orang sukses tidak memiliki jalan yang lebih mudah. Mereka hanya memiliki pikiran yang lebih terlatih. Mereka menolak untuk membiarkan kegagalan mengubah identitas mereka. Mereka memahami bahwa kegagalan hanyalah peristiwa, bukan cerminan diri. Jadi, mereka bangkit, lagi dan lagi. Dan setiap kali mereka bangkit, mereka semakin kuat. Ketika kamu mulai berpikir seperti ini, dunia mulai berubah. Bukan karena dunia benar-benar berubah, tapi karena kamu mulai melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Masalah yang dulu terasa berat, sekarang terlihat sebagai tantangan. Rintangan yang dulu menakutkan, kini menjadi latihan kekuatan batinmu. Semuanya dimulai dari dalam, dari satu keputusan kecil, untuk mulai berpikir seperti seorang pemenang. Pikiran yang dilatih akan selalu menang melawan kebisingan dunia. Karena dunia akan selalu mencoba memberitahumu siapa kamu, apa batasmu, dan apa yang tidak mungkin. Tapi pikiran yang kuat akan menjawab, saya yang menentukan siapa saya. Dan saya memilih untuk menjadi lebih. Napoleon Hill berbicara tentang kekuatan imajinasi terarah, kemampuan untuk melihat masa depanmu dengan jelas, bahkan sebelum itu nyata. Ini bukan sekadar bermimpi. Ini adalah membangun gambar mental yang begitu hidup, hingga tubuh dan jiwa mulai bergerak ke arahnya tanpa ragu. Imajinasi yang terarah adalah cetak biru dari realitas, dan tidak ada sekolah yang mengajarkan kita cara membuatnya. Kamu diajarkan untuk menghafal, tapi tidak diajarkan untuk membayangkan. Kamu diajarkan untuk menyesuaikan diri, tapi tidak diajarkan untuk menciptakan. Inilah sebabnya begitu banyak orang merasa kosong setelah lulus, karena mereka tidak pernah mengenal kekuatan sejatinya. Jika kamu ingin mengubah hidupmu, kamu harus mulai dari akar. Dan akar dari semua pencapaian adalah pikiran. Apa yang kamu pikirkan setiap hari menjadi kebiasaan. Kebiasaan menjadi tindakan. Tindakan menjadi nasib. Maka setiap pikiran adalah langkah menuju masa depan. Pertanyaannya adalah, masa depan seperti apa yang sedang kamu ciptakan hari ini? Mungkin kamu pernah gagal. Mungkin kamu pernah merasa ditinggalkan. Tapi itu tidak menentukan siapa kamu. Apa yang kamu pilih hari ini, itulah yang akan menentukan. Kamu bisa memilih untuk tetap terluka, atau memilih untuk bangkit dan menggunakan luka itu sebagai bahan bakar. Tidak ada yang bisa menghentikan seseorang yang memutuskan untuk tidak berhenti.
Semua perubahan besar dimulai dari satu momen kejelasan. Satu momen ketika kamu berkata, cukup. Cukup menunggu. Cukup menunda. Cukup merasa tidak cukup. Momen ketika kamu memilih untuk mengambil kembali kekuatanmu. Dan kekuatan itu bukan di luar sana. Ia ada di dalam dirimu. Menunggu untuk diaktifkan. Ada alasan mengapa kamu merasa gelisah. Mengapa kamu merasa bahwa hidup ini harus lebih dari sekadar rutinitas? Itu karena jiwamu tahu bahwa kamu ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih, dan pikiranmu adalah alat untuk mencapainya. Tapi alat itu harus diasah, harus dipakai, harus diarahkan. Setiap pagi saat kamu bangun, kamu punya pilihan, mengulangi hari kemarin, atau menciptakan hari baru. Kebanyakan orang memilih pengulangan, karena itu lebih mudah. Tapi kamu berbeda. Jika tidak, kamu tidak akan ada di sini. Kamu tidak akan mendengarkan kata-kata ini. Dan karena itu, kamu punya tanggung jawab. Bukan hanya pada dirimu, tapi pada hidup yang menantimu di ujung keberanianmu. Pikiran yang diarahkan dengan keyakinan adalah seperti laser. Bisa menembus hambatan apapun. Tapi keyakinan itu tidak muncul sendiri. Ia harus dibangun setiap hari. Dengan disiplin, dengan komitmen, dengan memilih kata-kata yang kamu izinkan masuk ke dalam pikiranmu, dengan memilih siapa yang kamu dengarkan, dengan memilih apa yang kamu baca, tonton, dan pikirkan. Inilah kerja sejati yang menghasilkan kesuksesan sejati. Bukan sekadar kerja fisik, tapi kerja batin. Kerja yang tak terlihat, tapi dampaknya akan terasa di setiap aspek hidupmu. Jadi mulai hari ini, jadikan pikiranmu ladang terbaik. Tanam benih keyakinan, keberanian, dan ketekunan. Sirami dengan visi dan tujuan yang jelas. Jaga dari racun keraguan dan suara negatif. Dan suatu hari nanti, kamu akan berdiri di tengah kehidupan yang kamu bangun sendiri. Kehidupan yang tidak diajarkan di sekolah, tapi ditemukan oleh mereka yang berani berpikir berbeda. Ada orang yang menghabiskan seluruh hidupnya menunggu momen yang tepat, menunggu motivasi datang, menunggu kondisi ideal. Tapi mereka tidak sadar bahwa penantian itu adalah penjara tak terlihat. Tidak ada waktu yang sempurna. Tidak ada hari yang lebih baik dari hari ini untuk memulai. Pikiranmu tidak butuh izin untuk berubah. Ia hanya butuh keputusan. Napoleon Hill berkata, tindakan adalah ukuran sebenarnya dari kecerdasan. Berapa banyak orang yang tahu apa yang harus dilakukan, tapi tidak pernah melakukannya? Mereka tahu mereka harus berubah. Mereka tahu mereka punya potensi. Tapi tetap saja mereka diam. Karena pikiran mereka dikuasai oleh keraguan, bukan keyakinan. Mereka hidup dalam logika ketakutan, bukan dalam visi keberanian. Pikiran sukses tidak berjalan berdasarkan rasa nyaman. Ia berjalan berdasarkan komitmen. Komitmen untuk tetap bergerak, bahkan saat kamu tidak yakin. Komitmen untuk terus melangkah, bahkan saat hasil belum terlihat. Karena kamu tahu dalam dirimu bahwa semua yang kamu impikan sedang mendekat setiap kali kamu menolak untuk menyerah. Orang-orang hebat bukan mereka yang tidak pernah gagal. Mereka adalah mereka yang gagal lebih banyak, tapi menolak untuk berhenti. Mereka adalah mereka yang tahu bahwa setiap kegagalan adalah batu loncatan, bahwa setiap penolakan adalah latihan mental, bahwa setiap rintangan adalah bahan bakar kekuatan jiwa. Dan yang paling menakjubkan adalah semua itu dimulai di dalam pikiran, bukan di luar. Dunia luar hanya mencerminkan apa yang terjadi di dalam. Jika kamu merasa dunia tidak mendukungmu, periksa dulu apakah kamu sedang mendukung dirimu sendiri. Karena musuh terbesar bukan di luar sana. Ia hidup di dalam dirimu, dalam bentuk keraguan, rasa malu, rasa bersalah, dan ketakutan. Tapi begitu kamu mengenali bentuk-bentuk itu, kamu bisa menaklukkannya. Dan saat itulah kamu mulai memimpin dirimu.
Tak ada orang sukses yang sampai di puncak sendirian, tapi mereka semua memulai dengan satu hal yang sama, kemauan untuk memimpin pikiran mereka terlebih dahulu. Mereka sadar bahwa dunia tidak akan berubah hanya karena mereka ingin. Dunia berubah karena mereka mengubah cara mereka melihatnya, merasakannya, dan bereaksi terhadapnya. Dan kamu bisa melakukan hal yang sama. Mulai hari ini, mulailah memperhatikan pikiran yang kamu pelihara. Apakah mereka membangunmu atau menghancurkanmu? Apakah mereka membuatmu lebih dekat ke tujuanmu atau menjauhkanmu? Pikiran yang kamu izinkan tumbuh hari ini akan menjadi keyakinan yang membentuk keputusanmu besok. Bayangkan dirimu 5 tahun ke depan. Apa yang kamu lihat? Apakah kamu bangga? Apakah kamu bersyukur karena telah memulai hari ini? Atau kamu menyesal karena menunda lagi dan lagi? Setiap keputusan kecil hari ini akan menumpuk, dan waktu akan memperlihatkan kepada siapapun, siapa yang benar-benar berkomitmen. Sekarang adalah waktumu, bukan besok, bukan setelah semuanya sempurna, tapi sekarang dengan semua kekuranganmu, semua ketakutanmu, semua keraguanmu. Karena kekuatan sejati tidak muncul saat semuanya mudah. Ia muncul ketika kamu tetap melangkah, meski dunia berkata, kamu tidak bisa. Kamu tidak sendirian. Di luar sana, ada jutaan orang yang juga sedang mencari arti, tapi hanya sedikit yang berani menggali ke dalam diri mereka, dan kamu adalah salah satu dari yang sedikit itu, yang tidak hanya ingin hidup, tapi ingin hidup sepenuhnya, yang tidak hanya ingin sukses, tapi ingin berarti, yang tidak hanya ingin mendapat, tapi ingin memberi. Dunia sedang menunggu seseorang sepertimu bangkit, menunggu seseorang yang berani berpikir berbeda, yang berani mengatakan, saya tidak akan menjadi produk dari sistem. Saya akan menciptakan jalan saya sendiri. Pikiranmu adalah alat paling sakral yang kamu miliki. Gunakan dengan kesadaran, bentuk dengan kekuatan, lindungi dengan tekad, bukan hanya demi dirimu, tapi demi semua orang yang akan terinspirasi oleh perjalananmu. Karena kamu tidak pernah tahu siapa yang sedang memperhatikan, siapa yang sedang berharap bahwa seseorang sepertimu akan berhasil, agar mereka juga bisa percaya bahwa mereka mampu. Kamu adalah bukti hidup bahwa satu pikiran positif bisa mengubah nasib, bahwa satu keyakinan kuat bisa mengalahkan 1000 alasan, bahwa satu jiwa yang sepenuhnya sadar bisa menyalakan api perubahan bukan hanya dalam dirinya, tapi dalam dunia sekitarnya. Jadi, jangan remehkan satu keputusanmu hari ini. Jangan abaikan satu detik pun dari waktu yang kamu punya, karena semuanya adalah bagian dari perjalanan. Dan perjalanan ini, meski tak diajarkan di sekolah, adalah pelajaran sejati tentang bagaimana menjadi manusia yang hidup dengan visi, dengan nilai, dan dengan keberanian untuk berpikir lebih besar dari dirinya sendiri. Inilah saatnya kamu berhenti mencari jawaban di luar dan mulai menggali di dalam. Karena semua yang kamu butuhkan sebenarnya sudah ada padamu. Visi, keberanian, imajinasi, disiplin. Tapi semua itu butuh satu kunci terakhir, keputusan. Bukan keputusan setengah hati, tapi keputusan yang datang dari kedalaman jiwa, yang berkata, mulai hari ini saya akan hidup dengan sengaja. Bukan sekadar bertahan, tapi mencipta. Bukan sekadar berharap, tapi melangkah. Karena berharap tanpa tindakan adalah ilusi. Dan bertahan tanpa visi adalah kebosanan yang terbungkus rutinitas. Kamu tidak diciptakan untuk hidup biasa. Kamu diciptakan untuk menyala. Napoleon Hill berkata, apapun yang bisa dibayangkan dan dipercaya oleh pikiran manusia, bisa dicapai. Pernyataan ini bukan motivasi kosong, ini adalah hukum. Hukum yang berlaku bagi siapapun yang berani hidup dengan pikiran yang sadar dan tujuan yang jelas. Dan saat kamu mulai menjalani hidup dengan prinsip itu, hal-hal mulai bergerak.
orang-orang mulai muncul. Kesempatan mulai datang. Energi di sekelilingmu mulai berubah. Tapi ingat, perubahan sejati tidak pernah nyaman. Ada hari-hari ketika kamu merasa sendiri. Ketika kamu merasa usahamu tidak dihargai. Ketika kamu mempertanyakan semuanya. Tapi saat itulah kamu sedang dibentuk. Saat itulah kamu sedang ditempa. Proses ini tidak untuk menghancurkanmu, tapi untuk mengangkatmu ke versi dirimu yang lebih kuat, lebih fokus, lebih sejati. Tidak semua orang akan mengerti perjalananmu. Tidak semua orang akan mendukung langkahmu. Tapi itu tidak penting. Yang penting adalah kamu mengerti mengapa kamu melakukan ini. Kamu tahu apa yang kamu kejar. Kamu tahu siapa kamu ingin menjadi. Dan kamu tahu bahwa setiap langkah, sekecil apapun, membawamu lebih dekat ke sana. Hidup bukan tentang seberapa cepat kamu sampai, tapi tentang seberapa dalam kamu hidup dalam setiap langkah. Banyak orang berlari, tapi tidak tahu kemana. Banyak orang sibuk, tapi tidak pernah sadar. Tapi kamu berbeda. Kamu memilih untuk hidup dengan intensi. Kamu memilih untuk berpikir dengan arah. Kamu memilih untuk bertindak dengan kesadaran. Dan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi magnet. Magnet bagi keberuntungan, bagi ide-ide besar, bagi orang-orang yang memiliki energi yang sama. Karena dunia ini bergerak berdasarkan frekuensi. Dan saat kamu menaikkan frekuensimu, kamu mulai menarik hal-hal yang sebelumnya terasa mustahil. Pikiranmu bukan tempat sampah dari keraguan, ketakutan, atau trauma masa lalu. Pikiranmu adalah ruang suci untuk mencipta. Perlakukan ia seperti itu. Jangan biarkan suara lama menghantui keputusan baru. Jangan biarkan pengalaman buruk menjadi alasan untuk menolak masa depan yang baik. Kamu bukan siapa kamu kemarin. Kamu adalah siapa yang kamu putuskan untuk menjadi hari ini. Jangan kecilkan mimpimu hanya karena orang lain tidak bisa melihatnya. Jangan rendahkan keyakinanmu hanya karena orang lain belum mencapai yang kamu inginkan. Perjalananmu adalah milikmu, dan hanya kamu yang bisa menjalaninya. Dengan kepala tegak, dengan mata tajam, dengan hati penuh api. Kita tidak datang ke dunia ini untuk mengulang pola lama. Kita datang untuk melampaui, untuk memecahkan batas, untuk meninggalkan jejak. Dan jejak itu dimulai dari pikiran, dari satu ide, satu momen kesadaran, satu komitmen untuk hidup berbeda dari mayoritas yang tertidur. Kamu tidak perlu menjadi sempurna. Kamu hanya perlu menjadi otentik, menjadi jujur terhadap panggilan batinmu, dan melangkah, meski perlahan, meski sendiri, meski tanpa jaminan. Karena pada akhirnya, satu hal yang paling kamu butuhkan bukanlah kepastian, tapi keberanian. Keberanian untuk percaya bahwa hidupmu bisa luar biasa, bahwa kamu bisa lebih, dan bahwa semuanya dimulai dari satu tempat, pikiran. Jadi, ambil napas dalam, lihat ke dalam, rasakan kekuatan itu. Kekuatan yang telah lama menunggumu untuk membangunkannya. Kekuatan yang bukan milik orang-orang khusus, tapi milik siapa saja yang berani menggunakannya. Kekuatan yang akan membawamu menembus keterbatasan, menyalakan jalanmu, dan akhirnya mengubah hidupmu dari dalam keluar. Ini bukan akhir dari perjalananmu. Ini adalah awal dari kehidupan barumu. Kehidupan yang kamu pilih. Kehidupan yang kamu ciptakan. Kehidupan yang tidak diajarkan di sekolah, tapi selalu ada dalam dirimu. Dan sekarang, kamu tahu